Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arini Himmatul Aulia dari BSA 5A. Baik, di sini saya akan bercerita tentang sebuah sinopsis cerpen yang berjudul Al-Majnunah yang berarti gila karya Najib Mahfud. Di mana pada awal cerita ini dikisahkan sebuah lingkungan yang rawan akan konflik, di mana perkelahian atau konflik tersebut yang dilakukan secara massal ini bermula dari sebab yang tidak jelas. Dalam sehari, penghinaan, penindasan, sarkasme, lempar batu bata untuk digunakan untuk berkelahi dua orang maupun lebih, baik itu tua maupun muda, yang dari perkelahian tersebut itu menewaskan hampir seluruh penduduknya. Di mana dari sebuah pertempuran ini menimbulkan sebuah misteri karena tidak ada seorang pun saksi hidup yang bisa menjelaskan apa penyebabnya dari permulaan permasalahan seperti ini. Di sini penyelidik pun mengambil suatu tindakan untuk mengungkapkan sebuah kebenaran dengan cara apapun. Nah, di sini penyelidik bertemu dengan salah satu wanita dan menanyai apakah sebab akibat dari pertempuran berdarah ini. Nah, wanita itu pun berkata, ketika saya berlari dari keluar rumah untuk membuang air cucian di lingkungan sekitar, saya melihat anak sapi berlari dan dia bersumpah serapah dan akan membalas dendamnya. Lalu penyelidik pun berkata, dengan siapa anak sapi itu akan balas dendam dan untuk siapa dan kepada siapa anak sapi itu balas dendam. Nah, lalu perempuan itu pun berkata atau mengungkapkan bahwasanya wanita itu setelah membuang air cuciannya, dia langsung bergegas masuk keluar rumah. Dan ketika ia melihat keluar dari jendela, ia melihat gerombolan orang di mana orang tersebut orang orang yang ada di gerombolan itu sedang melakukan perkelahian dengan saling pukul-pukul dan sampai jatuh. Dari sebuah informasi tersebut, penyelidik pun menyimpulkan bahwa ada kemungkinan juga pertempuran berdarah itu dimulai dari anak sapi dan ada kemungkinan juga pertempuran tersebut itu dimulai dari sebelum itu. Tetapi penyelidik pun bertanya-tanya, siapakah anak sapi itu? Nah, anak sapi itu adalah Duga Ta'amia, di mana dia merupakan salah satu anak buah dari Ajrama. Di mana dalam pertempuran tersebut anak sapi dan anak buah dari Ajrama dan Al-Mandili itu terbunuh semuanya. Lalu apa alasan anak sapi ini membalas dendam dan kepada siapa anak sapi itu balas dendam? Nah, ternyata anak sapi ini balas dendam untuk saudaranya yaitu bernama Hatot, seorang penjual kentang, di mana Hatot ini juga terbunuh dalam pertempuran tersebut. Lalu siapa musuh-musuhnya? Nah, musuh-musuhnya itu semua dari anak buah Al-Mandili. Lalu penyelidik pun bertanya lagi, apakah tidak ada yang melihat anak sapi itu membunuh salah satu korbannya atau ketika anak sapi itu terbunuh. Lalu seorang wanita tadi berkata, aku melihat anak sapi minum alkolali dan yang lain pun ikut berkata, bahwasanya aku melihat anak sapi itu terbunuh di tangan Dagla. Jadi dari dua informasi tersebut dapat disimpulkan bahwasanya anak sapi itu membunuh alkolali dan Dagla pun membunuh anak sapi. Nah, dari situ penyelidik pun saling berdebat bahwasanya ini adalah pertempuran yang sangat misteri dan ini adalah sebuah misteri. Tapi kemungkinan kita akan menemukan solusinya ini di akhir pertanyaan nanti. Lalu dari seputar informasi tadi, para penyelidik pun memusatkan perhatiannya kepada Al-Qalali, di mana salah seorang saudara laki-lakinya yang bernama Zen ini masih hidup. Di sini Zen pun ditanyai tentang hubungan saudaranya dan ditanyai juga tentang hubungan saudaranya dengan anak sapi. Lalu Zen pun berkata bahwasanya kami bertiga, yaitu Zen, Al-Qalali, dan anak sapi, merupakan anak buah dari Ajrama dan kami dulu berteman. Lalu
Penyelidik pun menanyai kepada Zen, kapan Anda mengetahui tentang pertempuran ini? Nah, Zen pun berkata juga, ketika saya kembali ke kampung pada siang hari, semuanya sudah selesai. Pertempuran itu sudah selesai dan saya menemukan kakak saya, anak sapi dan Hatot itu sudah mati di antara mereka semua yang mati. Lalu penyelidik pun bergumam bahwasanya Hatot itu bersama dengan Zen. Lalu bagaimana Hatot ini bisa terbunuh dalam pertempuran ini? Lalu Zen pun berkata bahwasanya Hatot ini kembali lebih dulu karena dia mengalami kecelakaan yang memaksanya untuk kembali terlebih dahulu daripada Zen. Dari uraian para kesaksian, pihak penyelidik mencoba mengurai kekacauan tersebut, akan tetapi hanya mampu menyimpulkan bahwa pertempuran tadi itu dipicu oleh kesalahpahaman besar yang berawal dari kabar palsu seorang anak laki-laki misterius. Akibatnya, seluruh lingkungan terseret dalam pertempuran hingga semua peserta tewas. Meskipun cerita ini meninggalkan banyak pertanyaan yang tak bisa terjawab, kisahnya ini menjadi sebuah legenda yang dikenang sebagai peringatan bahwasannya bahaya kebodohan manusia, emosi yang tak terkendali dan hilangnya rasa kemanusiaan itu akan menghancurkan sebuah kondisi sosial di tengah masyarakat tersebut. Baik, amanat yang dapat dipetik dari sebuah cerpen Al-Jumlah ini itu, janganlah engkau manusia selalu tergesa-gesa dalam mengambil suatu tindakan. Berpikirlah dahulu sebelum kamu mengambil tindakan, karena apabila kamu bodoh dalam satu tindakan, maka satu kebodohan itu akan merusak 10 kebaikan. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.